Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azahra Rizdanti dari Sistem Komputer Unggulan dengan NIM 0901138212612632. Di sini, dalam mata kuliah mikroprosesor, saya akan menjelaskan tentang arsitektur von Neumann dan arsitektur Harvard. Bisa dilihat dari makalah ini, arsitektur ada dua arsitektur dasar komputer, yaitu arsitektur von Neumann dan arsitektur Harvard. Kedua arsitektur itu menggunakan mekanisme program tersimpan yang menyimpan instruksi program dan data dalam read-write random access memory atau RAM. Perbedaannya bahwa arsitektur Von Neumann merupakan memori umum untuk menyimpan data dan instruksi, dan dengan demikian, pengambilan instruksi dan operasi data tidak dapat terjadi pada saat yang sama karena mereka menggunakan bus yang sama. Sedangkan arsitektur Harvard memisahkan penyimpanan instruksi dari data. Dengan demikian, CPU dapat membaca instruksi dan melakukan akses memori data secara bersamaan. Bisa dilihat dari dua gambar berikut ini. Gambar A itu adalah arsitektur Von Neumann dan gambar B itu adalah arsitektur Harvard. Arsitektur Von Neumann itu dibagi atas bus umum tunggal untuk instruksi dan data yang menghasilkan kinerja rendah dibandingkan dengan instruksi Harvard. Beberapa pendekatan untuk mengatasi kemacetan Von Neumann telah dikembangkan, salah satunya dengan menggunakan memory cache. Lalu, arsitektur Harvard ini tidak ada peluang untuk korupsi program yang tidak disengaja oleh penyimpanan. Lalu saya bisa ada beberapa keuntungan dari arsitektur Von Neumann. Dari segi efisiensi, arsitektur Von Neumann memiliki struktur yang efisien, di mana CPU dapat mengakses memori secara langsung dan instruksi dapat dieksekusi secara sekuensial. Lalu secara fleksibilitas, arsitektur Von Neumann ini memungkinkan program komputer untuk mengubah urutan instruksi yang dieksekusi. Kemudahannya, arsitektur Von Neumann ini memudahkan pengguna untuk menambah perangkat keras baru dan memperbarui program. Lalu Von Neumann ini mempunyai kekurangan, yaitu bottleneck pada memori. Dalam arsitektur Von Neumann, CPU dan memori berbagai bus yang sama untuk mengakses instruksi program dan data sehingga dapat menyebabkan bottleneck pada akses memori. Lalu memiliki kekurangan yang tidak efisien untuk aplikasi paralel. Dan untuk keamanannya, program dan data disimpan dalam memori yang sama, maka pengguna arsitektur Von Neumann lebih rentan terhadap serangan virus. Lalu untuk arsitektur Harvard memiliki kelebihan, yaitu kecepatannya. Arsitektur Harvard memiliki kecepatan pemrosesan yang lebih tinggi karena CPU mengakseskan memori program dan memori data secara bersamaan. Dalam segi keamanan, arsitektur Harvard, memori program dan memori data terpisah secara fisik sehingga menjaga keamanan data dari serangan virus. Lalu efisiensinya, arsitektur Harvard memiliki program penggunaan memori yang lebih efisien karena CPU-nya hanya mengambil instruksi yang dibutuhkan dari memori program. Lalu dari arsitektur Harvard memiliki beberapa kekurangan, yaitu dalam biaya implementasi, arsitektur Harvard ini lebih mahal karena membutuhkan 2 jalur khusus untuk memori program dan memori data. Lalu untuk dalam kompleksitas, arsitektur Harvard memiliki struktur yang lebih kompleks dibandingkan dengan arsitektur Von Neumann. Lalu ada keterbatasan kapasitas karena arsitektur Harvard menggunakan 2 jalur memori yang terpisah. Maka dari itu, kapasitas memori program dan memori data menjadi terbatas. Lalu yang terakhir ada penggunaan daya, yaitu arsitektur Harvard membutuhkan daya yang lebih besar karena penggunaan 2 jalur memori yang dapat menyebabkan kenaikan konsumsi daya pada komputer. Lalu di sini ada konsep dari arsitektur Von Neumann yang di mana data dan instruksi program disimpan dalam ruang memori yang sama. Lalu dari konsep arsitektur Harvard, yaitu di mana data dan instruksi program disimpan dalam ruang memori yang seperti dengan CPU. Baiklah, sekian penjelasan dari saya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.